Halo semua, selamat datang di channel Librarium. Kali ini saya akan membahas tentang materi online matematika untuk kelas 7, yaitu pada pokok bahasan bilangan bulat dan pecahan, bagian yang pertama. Yang pertama, kita akan mulai pada jenis bilangan bulat, cacah, dan asli, yang kita singkat seperti nama bank BCA. B untuk bilangan bulat, C untuk bilangan cacah, A untuk bilangan asli. Sudah diurutkan sesuai dengan wilayahnya, yaitu bilangan bulat adalah bilangan yang dimulai dari nilai negatif. Jadi contoh untuk bilangan bulat adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari nilai 0. Berarti contoh untuk bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari nilai positif. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, ketiga bilangan ini dapat kita singkat seperti nama bank, yaitu BCA. Dengan B artinya adalah bilangan bulat, C adalah bilangan cacah, A adalah bilangan asli. Dimulai berturut-turut mulai dari negatif, mulai dari 0, dan mulai dari positif. Bilangan asli sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contoh bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contoh bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berdasarkan faktornya, bilangan asli dapat dibagi menjadi 3, yaitu kita singkat sebagai IPK. I artinya adalah bilangan identitas, P artinya adalah bilangan prima, dan K artinya adalah bilangan komposit. Bilangan identitas adalah bilangan yang memiliki satu faktor saja, yaitu bilangan 1, karena 1 hanya dapat habis dibagi dengan 1. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor saja. Berarti bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah bilangan 2. Bilangan 2 dapat dibagi dengan 1 dan 2. Berarti di sini ada 2 faktor. Contoh lain adalah 3. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3. Berarti di sini ada 2 faktor. Maka contoh untuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berikutnya dengan bilangan yang komposit, artinya adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Berarti faktornya bisa 3, bisa 4, bisa 5, begitu. Contoh bilangannya adalah 4. 4 dapat dibagi dengan 1 menghasilkan 4, dapat dibagi juga dengan 4 menghasilkan 1, dan 4 dapat dibagi dengan 2 menghasilkan 2. Jadi
Bilangan 4 dapat dibagi dengan 1, 2, dan 4. Berarti di sini ada 3 faktor. Sehingga 4 tergolong dalam bilangan komposit. Berikutnya adalah contoh yang lain, bilangan 6. 6 dapat dibagi dengan 1 dan 6, dapat dibagi juga dengan 2 dan 3. Maka di sini 6 memiliki 4 faktor, sehingga 6 tergolong dalam bilangan komposit. Jadi, contoh dari bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Selain itu, ada yang disebut sebagai bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah bilangan pecahan biasa. Contohnya ada di situ 1/2. Yang kedua, pecahan campuran, bentuknya 2, 1/2. Pecahan desimal, bentuknya adalah 0,5. Kemudian persen, contohnya 50%. Dan per mil, contohnya 500 per mil. Keseluruhan bilangan ini, yaitu bilangan pecahan, bilangan bulat, cacah, asli, dan semuanya itu adalah disebut sebagai bilangan real yang disimbolkan dengan huruf R. Bilangan real atau bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Berarti terdiri dari nilai negatif, nilai 0, nilai positif, termasuk yang bentuk pecahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis bilangan atau yang disebut sebagai garbil, bukan gerbil. Kalau gerbil itu sejenis mirip hamster, sejenis hewan pengerat tapi bukan hamster. Tapi di sini adalah garbil, singkatan dari garis bilangan. Bentuknya garis bilangan seperti itu yang tertera. Bentuknya seperti ini. Ada bilangan negatif di sebelah sini, yaitu mulai dari negatif 1 atau min 1, kemudian min 2 urut ke sebelah kiri, min 3, min 4, dan min 5. Kemudian ada bilangan 0 di tengah-tengah, kemudian ada bilangan positif di sebelah kanan, mulai dari 1, 2, 3, 4 urut. Kemudian jarak antar strip garisnya biasanya dalam garis bilangan sama ya. Misalkan dibuat 1 cm, maka jaraknya 1 cm semua. Dan harus bagian kiri merupakan tempat untuk bilangan negatif, bagian kanan adalah tempat untuk bilangan positif, nggak boleh ditukar. Berarti bagian sini ini adalah bagian negatif, dan bagian ke sana ini adalah bagian positif, tidak boleh tertukar. Kemudian bagaimana kita meletakkan dan menuliskan himpunan penyelesaian HP? Nilai N untuk yang pertama N sama dengan 3. Untuk membuat N sama dengan 3, maka cukup kita buat noktah di nilai 3-nya seperti ini. Noktahnya harus terisi hitam, bulat dan hitam. Diarsir boleh, dihitami boleh. Kemudian bagaimana untuk yang kedua, jika N-nya sama dengan min 2, berarti kita letakkan noktah hitamnya pada bilangan negatif 2. Seperti ini. Kemudian bagaimana jika N-nya lebih besar 1? Jadi, tanda ini seperti tanda mulut ya. Mulut ini giginya gitu ya. Yang dicaplok adalah bagian dari N. Berarti artinya N lebih besar dari 1. Yang dicaplok selalu nilai yang lebih besar. Kalau N lebih besar dari 1, maka nanti gambarnya adalah
noktahnya seperti ini, putih. Kenapa kok putih? Karena di tanda lebih besarnya tidak ada tanda sama dengan. Jadi N lebih besar 1, tidak ada tanda sama dengan. Nanti kita akan bahas untuk yang bagian tanda yang ada sama dengannya. Lebih besar 1 berarti ke arah kanan, karena ke arah kanan nilainya semakin besar, yaitu 2 menuju 3, menuju 4, menuju 5, tambah lama tambah besar. Kalau ke kiri nilainya semakin lama semakin kecil. Kemudian untuk yang D, kalau N lebih kecil sama dengan 0. Kalau N lebih kecil sama dengan 0, maka penulisannya pertama noktahnya kita letakkan pada 0, hitam karena ada tanda sama dengan. Kemudian lebih kecil berarti menuju ke kiri. Tanda sama dengan itu di bagian bawah ini ya. Ini ada tanda seperti strip bawah, bacanya sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Kalau hanya seperti ini, maka bacanya hanya lebih kecil 1. Kalau seperti ini, maka nanti bacanya lebih kecil sama dengan 1. Seperti itu. Demikian juga kebaliknya, kalau seperti ini, N lebih besar 1. Kalau seperti ini, maka nanti N lebih besar sama dengan 1. Bagaimana dengan penulisan himpunan penyelesaiannya, HP-nya? Yang pertama untuk N lebih besar 1, maka cukup kita masukkan nilainya mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Karena tadi nilai satunya noktahnya putih, sehingga 1 tidak diikutkan dalam nilai HP. Sedangkan untuk yang D, N lebih kecil sama dengan 0, karena noktahnya 0 di situ adalah hitam, maka 0-nya dimasukkan ke dalam nilai HP, sehingga HP-nya adalah 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Di sini ada evaluasi untuk bilangan bulat bagian yang pertama. Kalian bisa mencoba mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 dari evaluasi bilangan bulat bagian pertama ini. Kemudian serahkan hasil jawabannya dan juga catatan dari bilangan bulat bagian yang pertama ini ke guru kelas kalian. Kemudian kita akan bahas ketika kita masuk ke kelas online. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!